Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat web application sederhana menggunakan framework ASP.NET. Pertama-tama, kita buka Visual Studio minimal 2013, buat project baru, Visual C Sharp, pilih web, dan ASP.NET Web Application. Ganti nama proyek menjadi MSP Spark, tentukan di mana proyek akan disimpan, klik OK, pilih template MVC. Ya, jadi kenapa MVC? MVC adalah sebuah template untuk membuat aplikasi dengan memisahkan data model dari tampilan atau view dan cara bagaimana memprosesnya atau controller. Jadi template MVC ini akan memudahkan kita dalam membuat web application. Kemudian ubah autentikasi menjadi no authentication. Pastikan host include tidak tercentang. Klik OK. Ya, ini merupakan tampilan editor default dari template MVC. Ya, bisa kita lihat terdapat data-data default dari MVC, terdapat views, models, dan controller. Ya, mari kita coba lihat tampilan default dari template MVC ini dengan menjalankannya. Ya, berikut ini adalah tampilan interface default dari template MVC. Ya, bisa dilihat ada header, ada konten, terjudul, kemudian ada footer. Ya, ya. Pertama-tama kita akan mengubah tampilan view terlebih dahulu. View merupakan informasi yang ditampilkan ke user sebagai media interface, biasanya menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, jadi tidak berisi proses bisnis yang berhubungan pada database. Ya, kita edit file layout terlebih dahulu. Kita ubah judulnya menjadi MSP Spark. Kemudian kita ubah application name-nya menjadi MSP Spark juga. Ya, kemudian kita akan menambahkan dua buah menu, yaitu menu student dan menu course. Untuk mempermudah, kita copy paste saja, kemudian kita edit jadi student. Kemudian kita tambahkan lagi, kita edit menjadi course. Ya, kemudian kita ubah juga footernya menjadi Microsoft Student Partner. Ya, sudah selesai. Sekarang kita akan coba melihat hasilnya. Ya, bisa kita lihat. Ya, judul tersebut sudah berubah menjadi MSP Spark. Ya, kemudian footer juga telah berubah menjadi Microsoft Student Partner. Ya, kembali ke halaman editor. Ya, sekarang kita akan mengedit tampilan deskripsi atau konten dari halaman home. Ya, di sini saya akan memberikan salah satu contoh saja, yaitu mengubah judul dari home, kemudian deskripsinya yang berada di bawahnya atau subtitlenya. Ya, kita tulis MSP ASP.NET Training for Student. Ya, mari coba kita jalankan. Ya, bisa kita lihat judul
dari home sudah berubah di dalam kontennya, kemudian subtitlenya juga sudah berubah. Ya, kembali ke halaman editor lagi. Halaman indeks ini hanya berfungsi untuk mengedit tampilan dari home saja, tidak seperti file-file HTML yang berada dalam folder set. Ya, sekarang kita akan menambahkan entity framework untuk menangani database dan relasi dari entitas-entitas. Ya, kita pilih manage NuGet package. Ya, jadi kenapa entity framework? Ya, entity framework ini adalah sebuah objek relational mapper yang memungkinkan net developer untuk bekerja dengan relational data menggunakan domain spesifik objek. Penggunaan entity framework bertujuan untuk mengurangi penggunaan data access code yang biasa ditulis developer. Ya, kita install ya. Pastikan semua tercentang, accept. Kita tunggu prosesnya. Ya, setelah selesai, klik close. Nah, sekarang kita akan mengedit model setelah tadi view. Jadi model ini merupakan suatu yang merepresentasikan data, misalnya tabel database yang diolah oleh controller untuk ditampilkan. Jadi model ini mengatur respon terhadap permintaan, serta memberi hak akses untuk manipulasi data. Ya, kita buat kelas dari dalam model. Kita buat kelas student yang mewakili entitas student. Ya, klik add. Ya, pertama-tama kita buat primary key-nya terlebih dahulu. Kita buat public agar dapat diakses oleh kelas yang lain. Ya, bertipe integer. Property ID secara default akan digunakan oleh entity framework sebagai primary key dari tabel student. Ya, kemudian buat first name yang nantinya akan berisi nama depan dari student. Kemudian public string last name untuk nama belakangnya. Ya, kemudian waktu. Ya, kemudian kita buat relasinya dengan entitas lain. Di sini saya akan menggunakan keyword virtual pada properti enrollment, yaitu menunjukkan bahwa enrollment adalah juga jenis properti navigation property. Navigation property adalah properti yang mengikat entitas kelas lain yang berhubungan dengan entitas kelas ini. Penggunaan iCollection sebagai tipe data adalah untuk mendukung operasi penambahan, penghapusan, dan pembaruan karena hubungan antara siswa dan enrollment adalah many-to-many. Ya, ini enrollment-nya terlihat error, tapi dibiarkan saja karena kita memang masih belum membuat entitasnya. Ya, kita abaikan dulu. Ya, kemudian kita tambahkan kelas baru sebagai entitas dari enrollment. Kita beri nama enrollment. Klik add. Ya, seperti kelas student tadi, property ID atau class name ID secara default akan digunakan oleh entity framework sebagai primary key dari tabel enrollment. Nah, tapi di sini kita akan buat enum dulu, tipe data enum untuk jenis-jenis grade, yaitu mulai dari A sampai dengan E, kelompok-kelompokkan sendiri-sendiri. Ya, ini tadi primary key-nya, enrollment ID. Ya, sama seperti tadi kita buat public agar dapat diakses oleh kelas lain. Ya, ini course ID. Ya, nanti akan kita buat entitasnya ya, course.
Ya, ini student ID, atau tadi kita tulis ID pada entitas student. Ya, ini adalah grade. Jadi nilai grade terdapat tanda tanya setelah grade, berarti grade ini nullable, artinya dia dapat bernilai kosong ketika nilai dari student belum keluar atau mungkin memang tidak diberi nilai. Ya, ini sama seperti tadi, virtual untuk menghubungkan entitas ini dengan course dan juga student. Ya, course masih terlihat error karena belum dibuat entitasnya. Ya, kali ini kita buat entitas dari course. Ya. Ya, pertama-tama kita buat database generated-nya terlebih dahulu. Ya, dengan option none. Ya, kita lihat masih salah. Ya, sudah benar. Kemudian sama seperti tadi, kita membuat primary key-nya terlebih dahulu. Ya. Get, set. Kemudian kita tambahkan variabel untuk judul atau title dari course. Kemudian kita tambahkan kredit. Ya, di sini properti enrollment sendiri adalah navigation property yang mereferensikan dari kelas enrollment dan berupa collection atau list. Oleh karena itu kita menggunakan a collection. Ternyata ada kesalahan. Kredit seharusnya bertipe data string. Ya, kita coba. Ya. Berikutnya kita akan membuat database konteks. Ya, jadi kelas utama yang digunakan dalam Entity Framework untuk berfungsi adalah kelas database konteks. Ya, kita membuat folder baru, kita namakan DAL atau Data Access Layer. Kemudian kita add kelas yang berfungsi sebagai konteks. Di sini akan kita namakan school konteks. Ya, kemudian kita tulis kodenya. Oh ya, kita harus menurunkannya kelas konteks ini dari DB konteks agar dapat berfungsi. Ya, kemudian kita membuat connection string. Ya, connection string ini digunakan untuk menspesifikasikan koneksi ke database. Jika kita tidak menspesifikasikannya secara langsung, maka Entity Framework akan mengasumsikan menggunakan nama kelas. Jadi di sini kita akan mendefinisikan dengan nama school context yang memang juga sesuai dengan nama kelas. Ya, berikutnya kita akan menspesifikasikan entity sets. Jadi kode tersebut merupakan properti DB set untuk masing-masing set entitas, yaitu student, enrollment, dan course. Dalam Entity Framework, set entitas merepresentasikan sebuah tabel database, dan tiap entitas merepresentasikan setiap row dalam tabel. Ya, kita sedang membuat DB set untuk enrollment. Kemudian yang terakhir adalah DB set untuk course. Ya, kita lihat masih salah. Nanti kita akan referensikan. Ya, kita benarkan. Ya,
sudah benar. Ya, sudah benar. Ya, kita save. Oh, ternyata kurang tanda petik, mohon maaf. Ya, kemudian kita tambahkan kode untuk menambahkan nama tabel singular, karena biasanya nama tabel singular tidak memakai S di belakang. Ya, dari situ kita menggunakan model builder convention remove dan pluralizing table name convention. Jika kode ini tidak dituliskan, nantinya tabel pada database akan bernama students, enrollments, and course. Ya, berikutnya kita akan menambahkan initializer. Ya, jadi Entity Framework bisa membuat atau menghapus sebuah database ketika web app dijalankan. Ya, ini kita add class untuk initializer. Kita beri nama school initializer. Add. Ya, kita masukkan kodenya. Ya, jadi dalam tutorial ini kita akan membuat database hanya ketika database tersebut belum ada, dan men-throw exception ketika model berubah dan tabel sudah ada. Pada section ini kita akan menghapus database dan membuat ulang jika model berubah. Data yang sudah dibuat sebelumnya memang akan hilang, tapi ini tidak apa-apa dalam fase development. Ya, kita akan membuat var student. Untuk yang akan berisi list dari student, dimana itu akan menjadi data-datanya, data-data sementara sebelum kita membuat database yang sesungguhnya. Misalnya untuk inisialisasi data pertama, kita masukkan data ke dalam entitas student, yaitu pertama dengan first name Larsen, last name Alexander, enrollment date pada tanggal 1 September tahun 2005, ya, sepertinya terdapat kesalahan. Ya, kita lihat apa yang salah. Oh, ternyata kurang new. Ya, untuk data-data selanjutnya kurang lebih sama seperti itu. Ya, akan saya copy paste untuk mempermudah. Ya, itu untuk menambahkan student dan menyimpan datanya. Ya, berikutnya kita akan membuat inisialisasi data untuk entitas course. Ya, kita buat list baru. Ya, kurang lebih sama seperti tadi. Kita akan mengisi course ID, title, dan credit. Ya, kita copy paste saja untuk mempermudah. Ya, sama seperti itu student tadi. Kita akan menambahkan kode untuk menyimpan dan menambah. Ya, untuk enrollment kita copy paste saja untuk mempermudah. Dan berikutnya kita akan coba build. Ya, tidak ada yang salah. Kita dapat melanjutkan ke langkah yang berikutnya.